Kedua, apa judul yang tepat dan menarik untuk draft buku ini? Ya, karena tadi adalah kumpulan karya itu adalah kumpulan karya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemas betul. Memang kalau sudah siang seperti ini lemas ya. Iya. Beda kalau pagi. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih karena sudah bisa hadir tepat waktu dalam perkuliahan kita hari ini. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-28. Di pertemuan ke-28 yang dalam pertemuan ini kita akan melakukan satu kegiatan penting, yaitu mereview karya tulis. Karya tulis yang direview itu adalah karya tulis sastra dan esai. Anak-anak sekalian, untuk materi ini kita akan tuntaskan dalam 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-28 dan pertemuan 29. Ya. Kita perhatikan bahwa dalam pertemuan ini ada 2 kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mereview karya sastra untuk diterbitkan dalam bentuk buku, sehingga karya yang diciptakan memiliki nilai ekonomis atau berbasis kewirausahaan. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mereview karya tulis esai untuk diterbitkan dalam bentuk buku, sehingga karya yang diciptakan memiliki nilai ekonomi atau berbasis kewirausahaan. Nanti ada 4 tahap kegiatan di dalam perkuliahan kita ini. Nanti saya akan membagikan lembar kerja mahasiswa. Sebelum itu saya akan meminta kepada Anda semua untuk, ini adalah karya yang kalian ciptakan sendiri. Saya akan bagikan karyanya masing-masing. Silakan dibaca, direview, dicek apa saja yang sudah kalian tulis. Temukan kesalahan jika ada kesalahannya. Jika tidak, ya tidak perlu disalah-salahkan lagi. Kesalahannya itu bisa saja ada kesalahan diksi, atau bisa juga kesalahan berupa kesalahan atipo, ya, kesalahan tulis mengetik. Ya, itu bisa atau kesalahan ejaan lainnya. Masih ada yang belum hadir ya? Masih ada. Berapa orang? 3. Masih 3 orang. Nah, untuk mengerjakan itu nanti setelah dibaca, tuliskan apa yang menjadi temuan Anda itu di dalam LKM ini. Ini ada LKM. Oke, dibuka LKM-nya. LKM-nya yang dibuka halaman kedua. Diperhatikan di situ. Jangan lupa diisi identitas, nama, dan NIM. Ya, untuk di halaman ketiga, nama dan NIM. Diisi, langsung diisi ya. Karya yang Anda hasilkan itu ada 2 kelompok, yaitu ada karya yang bertemakan pendidikan dan ada karya yang bertemakan lingkungan. 5 yang pertama itu bertemakan pendidikan, 5 yang kedua adalah bertemakan lingkungan. Oleh karena itu, silakan Anda kerjakan LKM itu. Karya sastra dengan tema lingkungan. Yang pertama yang harus Anda tulis adalah judul karyanya. Terus yang kedua adalah catatan. Catatan itu adalah mencatat hal-hal yang Anda anggap itu salah, keliru, atau itu adalah merupakan poin
yang luput dari perhatian Anda atau kehilafan Anda. Berarti kita cari kesalahan dari... Betul, dari karya Anda sendiri. Kalau nggak ada, Pak? Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan salah. Kalau ini kalian kayak polantas saja ya. Senja. Ya? Doa dari senja. Ya dibaca-baca dulu lah. Jadi diisi setiap itu kan ada ya, yang bertemakan pendidikan ada 5. Ada 5 tuh 1 2 3 4 5. Yang bertemakan lingkungan juga ada 5. Nah, jadi setiap LKM itu diisi. Nanti ditemukan tidak perlu banyak, yang penting ada kesalahan. Kalau kesalahannya banyak, tidak muat diisi di sini, pakai kertas. Mengerti? Ngerti, Pak. Oke. Kita kerjakan dalam waktu 15 menit. Ditulis saja, katakanlah misalnya karya pertama dengan judul ilmu akan berguna untuk masa depan. Itu kalau begitu bunyinya, temanya apa? Pendidikan. Ya, jadi ilmu akan berguna untuk masa depan. Itu temanya bertemakan pendidikan. Nah, kalau begitu maka karya itu akan direkam di LKM yang belakang. Mulai dari ini. Karya ke-6. Anda tulis, tadi yang saya baca itu ilmu akan berguna untuk masa depan. Ini ada judul, tulis judulnya. Setelah itu Anda mereview, baca karyanya, temukan mungkin saja ada kesalahan atau kekeliruan pada karya tersebut. Jika ada, maka Anda tuangkan di sini. Misalnya, Waalaikumsalam, silakan. Misalnya saja, menjelaskan bahwa dalam karya tersebut terdapat kesalahan pada bait ke berapa, ya, pada baris ke berapa, kesalahannya apa, yang harusnya atau benarnya seperti apa. Cukup seperti itu. Kalau sudah dianggap tidak ada lagi kesalahan, pindah ke karya berikutnya. Sama, direkam dengan cara yang sama, ditulis judul karyanya. Ya, setelah itu dideskripsikan apa yang menjadi temuan di dalam karya tersebut. Jadi, pikiran Anda difokuskan pada karya tersebut. Dilihat di LKM-nya. Coba perhatikan LKM-nya. Dikerjakan LKM-nya di fase pertama. Lihat LKM-nya, fase pertama. Oke, ditulis. Sekarang ada karya Anda sendiri ini. Anda baca karya itu, ditulis judulnya pada lembar LKM-nya. Sudah? Setelah itu dicek, adakah kesalahan pada karya tersebut. Kalau ada salah, Anda kasih catatan. Ya, jadi kita sedang melakukan review. Kalau tidak ada ya enggak apa-apa, enggak usah diisi, yang penting ditulis judulnya aja ya. Atau ditulis komentar di bawah, karya ini sudah baik gitu ya. Cukup sampai seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Pak. Nanti bisa diedit ini ya. Kita mulai lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini semangat luar biasa hari ini ya. Kita pertemuan kemarin sudah melakukan review karya sendiri. Masih ingat ya? Masih, Pak. Nah, kita sudah melakukan review terhadap karya sendiri atau menilai diri sendiri. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan mereview dengan skenario yang berbeda, yaitu melakukan kegiatan review secara berkelompok. Ya, jadi Anda akan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan diberi tugas untuk melakukan review karya teman
satu kelasnya. Mengerti, Pak. Oke. Nanti di dalam proses kegiatan itu akan dipandu oleh petunjuk yang ada dalam LKM atau lembar kerja mahasiswa ini. Saya kira kita langsung saja untuk membagi kalian dalam 3 kelompok. Sudah siap? Sudah. Oke, sekarang bagi kelompoknya saya mulai berhitung dari belakang ya. 3. 3. 1. 2. 2. Oke. Jadi ada 2 kelompok yang akan beranggotakan 4 orang dan ada 1 kelompok yang hanya 3 orang. Silakan masing-masing kelompok duduk berhadapan, silakan. Silakan. 3. Yang itu ini. Silakan duduk berhadapan. Kita di sini aja. Di mana? Sana aja, Ji. Kamu lagi lupa. Iya, siapa satu lagi satu? Sudah ya? Berhadapan biar enak diskusinya. Oke. Ini LKM-nya. Dibuka di fase 2. Ya, buka fase 2. Sudah ketemu fase 2-nya? Fase 2. Sudah ya? Oke, diisi identitasnya. Ya, nama kelompok 1, nama anggota kelompok. Ini adalah karya teman. Ya, kelompok lain yang harus Anda review. Itu ada 4 kolom, ya. Karya pertama, nama mahasiswa, pemilik karyanya siapa, judul karyanya apa, ditulis singkat saja. Lalu ditulis catatan perbaikannya, apa yang menurut kalian itu perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki, dan pada bagian mana karya itu. Biar nanti kalau pemilik karyanya mau memperbaiki, dia tahu posisinya di mana. Oke, boleh. Di bagian mana ditulis. Jadi bisa aja dalam satu karya itu, satu karya yang ini, karya 1, itu ternyata kesalahannya banyak, catatannya banyak. Berarti boleh saja mengambil tempat 1, 2, 3, 4 misalnya gitu ya. Walaupun judulnya hanya di sini saja ya. Berarti ini judulnya aja, nggak perlu tulis ya, judul sama nama orang juga. Sama nama orang yang bikin karya. Ya. Oke. Oke, kelompok 1 yang sudah, silakan mempersiapkan diri, pindahkan kursinya ke depan untuk kelompok 1 untuk mempersiapkan diri presentasi ya. Ya, 4-4-nya. 4 kursi dibawa ke depan. Oke. Ya. Harusnya kelompok yang presentasi itu menyiapkan PowerPoint, tetapi karena mengingat waktu, maka presentasinya hanya disampaikan secara oral berdasarkan catatan hasil review, gitu ya. Nanti sebagaimana kalau ada keberatan dari kelompok lain, maka silakan disampaikan argumentasinya, apa alasannya, sehingga kalian memberi catatan pada poin-poin itu.
dipertahankan argumentasinya. Ya. Nanti untuk kelompok lain yang menjadi audiens itu akan menilai, ya, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang sedang presentasi dengan memperhatikan bagian ketiga atau fase ketiga pada LKM. Buka fase ketiga. Perhatikan ya, fase ketiga, satu orang. Fase ketiga lembar LKM-nya. Oke. Untuk presentasi kelompok 1, saya minta kelompok 3 yang menilai. Saya kelompok 3 ya. Kelompok 3 menilai, perhatikan poin-poin yang akan dinilai. Apakah kelompok yang presentasi menguasai materi yang dipresentasikan? Yang kedua, siapa peserta kelompok yang paling aktif? Yang kurang aktif dan tidak aktif. Nah, diberi catatan di situ. Yang ketiga, siapa saja yang bertanya dan apa pertanyaan yang disampaikan. Itu bisa dinilai ke sebelah teman-temannya dan seterusnya ya. Sampai memberikan nilai. Jika Anda diminta untuk memberi nilai, maka nilai apa yang pantas diperoleh. Ya. Ini sifatnya tidak mutlak. Tentu nilai yang kalian berikan bukan nilai akhir gitu ya. Tapi kita minta agar kalian memberikan nilai untuk teman sejawat. Saya kira demikian, siap-siap. Silakan kelompok 1 mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari karya teman-teman kelas ya. Yang pertama atas nama Ista Apriliani dengan judul Senja, yang dimana di sini catatan perbaikannya hurufnya masih typo, bait ketiga. Kata-katanya silahkan. Temaram. Karena masih typo. Terus yang kedua masih dengan Ista Apriliani dengan judul Jagalah Pantaiku. Jagalah Pantaiku, hurufnya masih typo juga pada bait kedua. Pada bait kedua dengan memenuhi. Seharusnya memenuhi. Kurang huruf. Terus yang ketiga masih di Ista Apriliani dengan judul Kampus Hijauku Tempatku Menimba Ilmu. Banyak pengulangan kata dari semuanya, masih dari awal sampai akhir. Terus yang ketiga, yang keempat masih di Ista Apriliani yang berjudul Pagiku Cerahku. Masih typo juga pada bait kedua. Yang penting harusnya aku. Terus yang kelima masih Ista Apriliani juga musim kemarau. Pemilihan diksi Iya, kurang tepat. Nanti kelompok 3 yang menilai. Seharusnya. Nanti kalian giliran untuk menilai kelompok. Di silangnya. Iya, seharusnya yang kayak double. Terus yang kelima Nurita Ulfa, yang karya ilmiah Nurita Ulfa. Yang keenam Singgasanaku sudah mulia menua. Singgasanaku sudah menua, sudah baik. Terus yang keenam Nurita Ulfa yang berjudul Senja, masih typo. Bait ke-1 baris ketiga. Patamagona. Sebenarnya masih yang ketujuh Ista Apriliani. Guruku adalah panutanku. Tepat. Yang ke-9 M. Muhammad Khairul Wajib
pendidikan, pemilihan diksi yang kurang tepat. Pada kata harapan itu ditambahkan. Seharusnya di dalam itu ada kata apa? Tunggu nih, saya belum. Pada kata apakah tapi Tidak nyambung. harusnya itu dia tidak nyambung. Tidak nyambung. Yo, tidak nyambung. Ya, disampaikan aja dulu nanti direspon ya. Silakan lanjutnya. Selanjut yang ke-10 masih di Muhammad Khairul Wajib yang berjudul Desaku Bagian dari Hidupku. Terdapat typo bait keempat, Yaitu tagap ragap. Itu maksudnya apa? tagap ragap. Tagap ragap. Ragap. Tagap ragap. Itu bahasa yang kita kemarin itu. Ya masih typo. Itu yang masalah kemarin itu. Terus yang ke-11, tagap ragap itu yang dibahas. Oke, lanjut. yang ke-11 Ista Apriliani yang berjudul Ilmu Tepat. Yang ke-12 masih di Ista Apriliani Mengejar Masa Depanku Tepat. Yang ke-12 Nurita Ulfa Jayalah Kampusku Tepat. Yang ke-13 Khairul Wajib Hutan adalah masa depan. Masih typo bait ketiga. Kau rusak karena ulah keserakahan yang dilakukan makhluk logika. Makhluk logika maksudnya Manusia. Ya, nanti diberi kesempatan untuk merespon ya. Lanjut. Lanjut. Yang ke-15 masih di Ista Apriliani yang judul Buku Tepat. Yang ke-16 Ista Apriliani Pencarian Ilmu Tepat. Mungkin hanya itu. Dari kelompok kami mungkin ada tanggapan dari kelompok Silakan yang mulai menanggapi. Silakan direspon. Silakan direspon. Siapa Ayo Ulfa, Najib. Mungkin yang Najib. ya. Yang punya karya. Iya, yang punya karya. Sedikit Pak. Ya, silakan ke temannya. Dibaca di baris yang di atas makhluk logika tadi. Coba dibaca dulu. Sama tagap ragap tadi ini. Kakaknya apa tagap ragap itu? Gempa. bukan. Ini kota lagi dianggap ada karusak karena ulah keserakahan yang dilakukan makhluk logika dan semakin merajalela. Saatnya merajalela. Merajalelakan. Tanpa memikirkan cucu-cucunya nanti. Terus apa pertanyaannya? Baik, jangan lupa diisi ya, dinilai temannya. Oke. Pertanyaannya ini. Apa? Responnya apa? Maksud saya gini Pak, emang saya tidak menyebutkan manusia karena mungkin Kata lain dari saya manusia itu. sebutkan kata manusia di puisi saya itu, makanya saya mengambil kata lain Pak, yang mungkin merujuk pada manusia itu sendiri Pak. Oh, berarti bukan typo itu? Emang sengaja kamu tulis? Ada di logika bawah, itu? ada di bawahnya juga. Bawahnya apa dibilang Mer? Ya, maksudnya itu kan. Masih Kan dia di- tulis tadi. Apa namanya? Lupa silakan. Enggak, saya jelasin dulu. Nggak ada lagi. Berarti sudah ya? Oke, silakan ditutup. Ditutup dong. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tepuk tangan buat kelompok ini. Alhamdulillah semua kelompok telah tampil, ya 3 kelompok telah tampil semua dan terjadi diskusi yang luar biasa dalam presentasi tadi. Artinya bahwa kegiatan melakukan review terhadap karya itu telah dilakukan oleh kalian. Ditemukan beberapa kesalahan dan kekeliruan dan proses diskusi yang berlangsung telah dilakukan penilaian oleh teman sejawat. Jangan lupa
diberi catatan yang lebih spesifik pada LKM yang telah disediakan. Baik, selanjutnya untuk kegiatan terakhir kita pada pertemuan hari ini adalah kita masuk ke fase 4. Ya, fase 4 ada beberapa pertanyaan soal nilai ekonomis. Kita perhatikan, ini adalah, saya buka dulu ya. Ini adalah puisi-puisi yang dihasilkan oleh kalian semua. Karya puisi ini rencananya akan dikemas dalam satu produk buku yang akan kita usulkan penerbitan dengan mengusulkan ISBN di Perpustakaan Nasional. Sekarang saya meminta kepada anak-anakku sekalian untuk memperhatikan fase keempat. Buka fase keempat. Ada 2 pertanyaan di situ. Setelah saya menyajikan ini, karya-karya ini, dan dengan mempertimbangkan sejumlah catatan tadi, maka tolong diberi catatan pada pertanyaan-pertanyaan yang ada pada fase 4. Pertanyaan pertama, apakah draft buku kumpulan karya sastra dan esai ini sudah layak untuk diterbitkan? Jika dianggap layak, maka kemukakan pendapatnya. Demikian juga sebaliknya, jika dianggap belum layak, maka dituliskan apa alasannya sehingga dianggap tidak layak atau belum layak. Yang kedua, apa judul yang tepat dan menarik untuk draft buku ini? Ya, karena tadi adalah kumpulan karya itu adalah kumpulan karya yang topiknya ada 2, yaitu topik tentang pendidikan dan lingkungan. Sekarang berdasarkan konten sejumlah karya yang ada yang telah kalian hasilkan itu, kira-kira kita akan menyepakati judul buku ini seperti apa, judulnya menjadi apa gitu ya. Silakan didiskusikan atau disampaikan argumentasinya. Kalau konten karyanya itu adalah berupa karya esai dan karya sastra, dan karya sastra dan esai itu topiknya adalah topik pendidikan dan lingkungan, maka judul buku yang pas untuk kumpulan karya ini apa? Silakan. Boleh dicatat dulu di situ dan disampaikan nanti secara lisan kalau ada yang sudah ditemukan. Lalu berikutnya yang ke C, jika diterbitkan, apakah buku ini memiliki daya tarik dan akan banyak peminatnya? Kira-kira ini adalah sifatnya asumsi ya. Bagaimana menurut Anda, apakah buku ini akan laris di pasar? Yang kedua, berapa kira-kira biaya penerbitan dan berapa eksemplar yang ingin kita cetak untuk buku ini? Lalu berikutnya, berapa kira-kira harga jual buku ini per eksemplarnya? Dan yang terakhir adalah tantangan seperti apa yang kita hadapi dalam proses perkuliahan maupun dalam hal pemasaran buku nanti kira-kira. Nah, itu diberi catatan pada LKM itu. Kalau tidak enak disampaikan secara lisan, ya nanti biar saya yang membaca. Tapi kalau ada yang ingin menyampaikan secara lisan, saya persilakan untuk disampaikan. Ya, dicatat dulu. Atau ada pertanyaan sebelum itu? Tidak ada ya? Ya, silakan diisi. Saya kira tidak ada yang terlalu berat bebannya di situ untuk mengisi poin-poin itu. Ya, silakan diisi. Saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini. Ini adalah pertemuan ke-29. Masih kita akan berjumpa lagi pada pertemuan ke-30, yaitu kegiatan ujian akhir semester. Untuk ujian akhir semester itu tidak ada lagi
soal, tetapi produk yang harus dihasilkan sebagai tagihan ujian akhir semester itu adalah produk naskah buku ini yang akan kita terbitkan. Saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini. Pada jadwal UAS pekan depan, Anda diminta untuk hadir dan mengisi daftar hadir serta menyampaikan catatan masukan sebagai